dan PK pasti tahu banget bagaimana kita dulu memperjuangkan aturan rambut ya. Synchronix Music Radio of 26. Nama kamu siapa sih? Nama aku Anissa Mazurniadi. Dari kelas berapa nih? Dari 11-3. Kamu dari organisasi apa? Aku dari pengurus OSIS 025. Halo, kenalin, nama aku Azahra Firdaus. Kamu dari kelas berapa? Kalau aku sih dari kelas 11-5. Organisasi kamu apa sih? Aku termasuk pengurus OSIS 2023-2024. Nama kamu siapa? Nama aku Zulaika Agni Maulikon. Kamu dari kelas berapa nih? Aku dari kelas 11-3. Dari organisasi apa sih? Aku dari organisasi perwakilan kelas. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Rebecca Manurung. Dari kelas berapa nih? Aku dari kelas 11-5, Kamu dari organisasi apa? dari perwakilan kelas. Halo semuanya, selamat datang di Synchronix Musik Radio of 26. Pada episode perdana Synchronix hari ini, kami kedatangan bintang tamu yang super keren banget nih. Oh, ya kita butuh kenalan juga sih ya, Ra, sama teman-teman kita kali ini. Tapi sebelum itu, kita juga harus perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan aku Anissa dan Aku Azahra, selaku pengurus OSIS 025. Oke, selanjutnya kita juga akan kenalan nih sama teman-teman cantik kita nih yang di samping ini. Oke, silakan kenalan kakak-kakak. Halo, nama saya Zulaika Agni Maulikono. Saya selaku Ketua Perwakilan Kelas SMA 26 Jakarta periode 2023-2024. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Rebecca Manurung, biasa dipanggil Rebecca, dan di perwakilan kelas aku menjabat sebagai Komisi Legislasi atau Ketua Legislasi. Keren banget, udah banget. cantik, pinter, famous, berprestasi juga gak sih? Oh my god, bener banget. Dan kali ini kita tuh akan asik-asikan bareng nih. Bener gak, Ra? Bener banget, topiknya apa nih, Nis? Topiknya itu adalah Kotsur, kotak suara. Kotsur. Sebelum itu boleh nggak sih beritahu nih pengertian Kotsur itu apa sebagai program kerja dari PK? Perwakilan kelasnya. Oke, jadi secara simpel program kerja kotak suara itu merupakan salah satu bagian dari perwujudan fungsi perwakilan kelas, yakni Faskom di bagian fasilitator dan aspirator. Dan untuk fasilitator sendiri, yang dimana perwakilan kelas bertanggung jawab untuk mewadahi dan memfasilitasi aspirasi-aspirasi warga SMA 26 Jakarta, contohnya melalui Kotsur. Dan yang sekarang ini lagi berjalan adalah bulan aspirasi, yang dimana salah satu rangkaian itu ada Kotsur, kotak suara. Seperti itu. Keren banget ya, Ra. Oke deh, daripada lama-lama dan kalian juga pasti penasaran kan apa itu Kotsur dan apa aja gitu dalam Kotsur. Kita akan mulai aja sesinya. Yuk, boleh dipandu oleh kakak-kakak di belakang layar. Oke, jadi pertanyaan pertama itu karena tadi udah disebutin juga apa itu kotak suara. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Tujuan dari Kotsur itu tuh apa sih, Kak? Mungkin boleh Rebecca yang membantu jawab. Oke, jadi seperti yang udah disampaikan sebelumnya, kalau kotak suara itu kan sebagai perwujudan peran dari perwakilan kelas, yaitu sebagai fasilitator dan juga aspirator. Jadi harapannya lewat kotak suara ini, warga sekolah SMA 26 Jakarta, mereka tuh bisa menyampaikan aspirasi mereka ke sekolah, dan harapannya aspirasi tersebut tuh kayak bisa terrealisasikan juga gitu. Karena kalau kita lihat definisi dari aspirasi itu sendiri itu adalah harapan yang ingin dicapai ke depannya gitu. Ada tambahan? Kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Rebecca. Jadi supaya teman-teman bisa mewujudkan lingkungan sekolah SMA 26 yang nyaman, yang tertata gitu, kalian bisa menyampaikan aspirasi kalian apapun itu melalui kotak suara, yakni program kerja yang telah perwakilan kelas sediakan untuk warga SMA 26 Jakarta. Keren iya banget. Aduh, seneng banget deh. Berarti apa itu suara kita tuh didengar gitu Dan ya. direalisasikan gitu. Bener banget. Oke deh, next. Oke, pertanyaan selanjutnya, kotak suara itu sebenarnya diperuntukkan untuk siapa aja sih? Atau siapa aja gitu yang bisa ikut di program kerja kotak suara ini?
Oke, karena tadi sudah disebutkan bahwa kotak suara ini ditujukan untuk utamanya warga sekolah SMN 26 Jakarta yang dimana dari guru maupun siswa-siswi terutama mereka bisa banget nyampein aspirasi-aspirasinya. Misalnya kalau misalnya dari segi kurikulum kita kurang suka nih sama atau kurang cocok sama bukan kurikulum dengan metode pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang dimana kayaknya ini kurang efektif deh untuk mengasah potensi dari siswa-siswi gitu. Jadi kayaknya sebaiknya diubah jadi begini aja deh Bapak Ibu. Nah, itu kalian bisa nyampein di kotak suara yang nanti kami akan sediakan. Gitu. Bahkan setahu aku juga, Ya, aku izin namanya ya, kalau setahu aku juga kalau Kotsur itu bisa buat kritik dan ngasih saran buat PKPO. Oh iya, benar banget, itu juga salah satunya. Jadi bukan cuman untuk mengkritik apa yang ada di dalam sekolah seperti sarana dan kurikulumnya, tapi teman-teman juga bisa memberikan kritik atau saran yang membangun untuk kami semua PK maupun PO gitu. Boleh tambahin? Sebenarnya tambahan juga tadi selain yang kayak kurikulum kemudian dan lain sebagainya, itu juga kalian bisa nyampein tentang kayak sarana dan prasarana gitu kan. Jadi kayak mungkin kalian itu kayak merasa oh ya mungkin di AC di ruangan ini atau mungkin ada yang rusak dan segala macam, dan kotak suara ini adalah program kerja yang tepat buat kalian, momen yang tepat untuk menyampaikan gitu. Wow, Keren banget sih, ini bener. lebih dari keren sih. Iya, kayak dream school nih. Bener banget, karena porsinya itu juga luas gitu Iya, ya. bener-bener. Oke, deh selanjutnya apa tuh Kak? Nah, pertanyaan berikutnya itu apa aja sih benefit yang bisa kita dapat dari program kerja Kotsur sendiri ini? Apakah cuma didengar? Atau Direalisasikan aja gitu. Ya mungkin dari ini kan kita sudah 2 tahun di SMN 26 Jakarta, mungkin teman-teman PO bisa mengatakan pengalaman yang kalian rasakan gitu setelah Boleh nih dari menyampaikan Nisa dulu. aspirasinya. Oke, kalau yang aku rasain ya, setelah ada program kerja ini tuh dimana aturan yang ada itu menjadi lebih bersahabat gitu ya bahasanya ya. Jadi kitanya tuh juga nggak yang ngerasa kayak kok kayak kurang banget sih atau apa. Ini tuh tetap yang kayak kita suka, tapi ini juga ada aturannya gitu loh, dimana tetap sesuai dengan mencapai tujuan sekolah tersebut. Kalau Melara? Teman-teman PO dan PK pasti tahu banget bagaimana kita dulu memperjuangkan aturan rambut ya. Aduh, itu epic banget. Nah, ngomong-ngomong soal aturan rambut itu merupakan satu aspirasi yang sangat sensitif bagi bapak maupun ibu guru pada saat di dalam sidang atau yang biasa kita sebut Dewan MBO, yang dimana kalau misalnya ada beberapa aspirasi yang menyangkut mengenai tata tertib sekolah, biasanya itu akan sulit untuk diperjuangkan, tapi itu tidak menutup kemungkinan aspirasi itu bisa direalisasikan ya. Jadi kayak tetap disampaikan saja, cuman paling agak sulit untuk diperjuangkannya itu karena Bapak Ibu guru sendiri yang menyampaikan bahwa kalau misalnya aspirasi yang menyenggol atau menyangkut tata tertib itu agak sulit untuk diubah. Seperti Pasti udah diimbang-imbang gitu ya, bagaimana dampak buruk dan dampak positifnya bagi siswa-siswa SMN 26 Jakarta. Oh, dari BK sendiri nih, kalau misalnya benefit dari Kotsur sendiri yang PK rasain gitu. Oke, jadi kalau yang kayak kami rasakan ya, kalau misalnya dari kotak suara sendiri kan, kotak suara bukan cuma buat kayak kurikulum sarana dan prasarana dan lain sebagainya, tapi juga tuh di bagian Google Form ya itu disediain juga sesi di mana kalian tuh bisa memberikan saran kritik kepada organisasi perwakilan kelas maupun OSIS, dan dari situ tuh kayak kami bisa mendapatkan kayak feedback kira-kira apa sih yang dirasain sama warga sekolah, terus habis itu kedepannya kita tuh harus gimana lagi supaya kayak memenuhi ekspektasi dari warga sekolah dan lain sebagainya gitu sih. Itu Bagus. Tapi yang perlu diingat nih teman-teman, kalau misalnya aspirasi itu nggak bisa yang dari kedinasan nih, dari dinas yang langsung ya kan. Kayak misalnya yang tadi sudah pernah disebutkan sebelumnya ya kemarin-kemarin oleh BK bahwa jadi kayak misalnya contohnya tuh dari waktu istirahat waktu itu pernah tahun lalu dibahas di sidang pleno, itu nggak bisa karena udah ketentuan dari dinas. Dan seperti kurikulum merdeka, kalau misalnya ada yang mau aspirasi tolong hapuskan kurikulum merdeka, itu tidak bisa ya teman-teman. Tidak bisa teman-teman. Karena itu sudah keputusan dari dinas, dan kalau misalnya mau mengubahnya silahkan ngomong lebih ke metodenya. Iya, metode pembelajarannya paling yang bisa. Berarti harus ada batasannya ya. Iya,
Kita harus tahu nih porsinya tuh bagaimana kita menyampaikan aspirasi ke teman-teman PK. Oke nih, selanjutnya bagaimana? Oke, jadi ini pertanyaan yang terakhir tapi nggak kalah penting, yaitu gimana tata cara kita mengikuti rangkaian dari kotak suara sendiri. Kalau ini kita serahin ke ahlinya aja. Iya, kayak biar lebih jelas dan lebih terinci gitu loh. Bagaimana? Oke, jadi biar lebih enak mungkin sini aku bakal ngejelasin dari awal. Jadi kan kalau di perwakilan kelas tuh ada yang namanya bulan aspirasi. Nah, bulan aspirasi itu di tahun kita ini, yang angkatan kita tuh ngadain baru. namanya Task Voting. Oh my god. Dibuka dengan Dibuka dengan Task Task Voting. Aspiration for Contest. Nanti boleh kepoin kali ya di game podcast. Nah, terus habis itu kita ada yang namanya Askotics. Jadi sekarang juga sedang berlangsung Askotics dan itu kayak berisi lomba-lomba. Lalu habis itu selanjutnya ada kotak suara. Nah, kotak suara itu ya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu kita tuh kayak nyampain apa sih aspirasi kita kepada sekolah swasta lewat perwakilan kelas. Dan di kotak suara ini kita tuh diberi Google Form. Di Google Formnya itu isinya ada misalnya tentang sarana dan prasarana, terus misalnya kayak kurikulum merdeka, terus metode pembelajaran. Ya, baru. intinya nanti pokoknya isi dari G-Form tersebut akan secara mendetail, jadi teman-teman gak usah khawatir kalau aspirasinya ada yang gak bisa tersampaikan. Seperti itu. Oke, jadi kayak setelah kalian ngisi tentunya dari Bapas, perwakilan kelas SMA 26 Jakarta, itu tuh jadi kayak aspirasi yang udah diisi itu nggak serta-merta langsung kayak disampaikan ke rapat pleno kotak suara, karena tentunya bakal banyak banget kan. Makanya itu ada Bapas yang tugasnya itu akan menyaring aspirasi dari warga sekolah gitu, supaya nanti bisa disampaikan ke sidang pleno kotak suara. Iya, begitu. Nah, untuk tambahan sedikit mengenai hasil dari kotak suara, mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu, kayak hasilnya gimana, bagaimana kita tahu gitu kalau misalnya aspirasi kita bisa direalisasikan. Nah, untuk bisa tahu apakah si aspirasi ini berhasil untuk direalisasikan, itu tuh nanti akan dikirimkan oleh dari perwakilan kelas, yakni pada saat setelah selesai program rapat kerja ya, itu yang dari guru sendiri. Jadi nanti akan di-share gitu hasilnya apa-apa aja yang udah bisa direalisasikan seperti itu. Oke, berarti ini udah cukup jelas banget sebenarnya ya teman-teman ya. Dan teman-teman juga nggak bakal kesulitan untuk bagaimana ingin menyampaikan aspirasi. Nah, jadi kesimpulannya apa nih, Ra? Kalau kesimpulan dari aku dulu nih, kalau Kulsur adalah program kerja dari perwakilan kelas sendiri untuk mewujudkan aspirasi-aspirasi dari siswa-siswi SMA 26 Jakarta. Pastinya juga ada batasan, ada boundaries-nya. Terus bagaimana disaringnya dulu, karena nggak serta-merta itu semua bener banget. tanggung jawab sekolah dan PK. Karena itu juga ada yang kaitannya dengan di luar sekolah seperti kedinasan. Ya, bener Kalau banget. dari teman-teman PK gimana nih? Mungkin aku duluan, nanti bisa ditambahkan dari BK. Jadi untuk keseluruhan teman-teman bisa mengikuti dari bulan aspirasi, yakni yang rangkaiannya ini kita sebutin ulang ya, yang rangkaiannya secara singkat aja. Ada Task Votics, Asvotics, kotak suara yang dimana topik utama yang sedang kita bahas, lalu ada sidang atau rapat pleno kotak suara, dan terakhir akan dibawa ke rapat kerja bersama Bapak Ibu Guru. Teman-teman semua, kami harap teman-teman bisa berani dan peduli untuk masa depan sekolah kita semua. Karena kalau misalnya bukan dari teman-teman yang menyampaikan aspirasinya, mau dari siapa lagi gitu loh. Jadi dimulai dari diri sendiri, jangan takut untuk beraspirasi. Yeay, beri tepuk tangan dong untuk teman-teman kita kali ini. Keren banget. Program kerja keren banget ya, Ra. Emang sobat kita nih yang paling keren. Kita tuh dari tadi dengerin kayak, hah, serius nih? Oh my god, itu beneran sih. Jadi teman-teman pasti juga penasaran kan? Jangan lewatkan, yaitu program kerja Kotak suara. Ya pokoknya sedikit lagi akan diselenggarakan. Oke, bener. Oke deh. Oke, sekarang kayaknya udah berakhir kayak kegiatan kita kali ini. Pertanyaan-pertanyaan juga sudah terjawab ya teman-teman, ya kan? Kesimpulannya juga. Bener banget. Jadi bagaimana kalau kita tutup saja? Nah, selesai sudah nih episode perdana kami. Kami izin pamit undur diri. Saya Rara Saya Nisa. dan narasumber kami. Zulaika Dan Rebecca. See you See you on the next episode. Bye.